yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, kita belajar tentang PS. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang geografi ya. Tentang tadi kemarin. Nah sekarang kita akan bahas tentang sejarah. Sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah zaman dulu belum ada Indonesia. Zaman dulu adanya Nusantara. Kenapa? Dulu nggak dinamakan, tidak ada dinamakan Nusantara. Ada yang tahu? Kami tahu. Belum tahu. Nah, zaman dulu belum ada istilah Indonesia, artinya belum ada Indonesia. Zaman dulu lebih kenal Nusantara. Nusantara ini terdiri dari dua kata, Nusa sama Rara. Bukan Nusa sama Rara. Kalau Nusa sama Rara filmnya kan. Nusa artinya pulau. Nusa Tenggara. Berarti pulau yang ada di Indonesia. Antara artinya ya antara Asia dengan Australia, antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jadi Nusantara itu adalah kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, Nusantara ini dari zaman dulu terkenal dengan apanya? Yang terkenal dari Nusantara apanya? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu kalau zaman sekarang nantinya masuk rempah-rempah. Bawang merah, bawang putih, garam, masako dan sebagainya. Nah, ini yang terkenal dari Nusantara. Kalau dari Cina yang terkenal apa? Yang terkenal adalah Sutra. Cina itu terkenal Sutra sama keramik porselen itu terkenal, itu dari Cina. Zaman dulu ya, zaman dulu. Oke, kalau dari mana? Dari Malaysia waktu itu masuk Nusantara. Makanya kalau Indonesia sama Malaysia main bola namanya derby Nusantara, karena sama-sama. Oke, lanjut. Nah, kedatangan bangsa asing pertama kali itu dicatat sama ada namanya Claudius Ptolemeus. Kira-kira ini menurut kalian Claudius Ptolemeus dari mana? Dilihat dari namanya. Oke. Lain Eropa. Nama ini Eropa ya. Tapi ternyata Claudius Ptolemeus itu bisa dari Mesir. 700 tahun satu Masehinya. Mesir sekarang Muslim. Namanya Soleh. Ya, Umar namanya tahun satu Masih ada itu. Nah, ada namanya Claudius Ptolemeus. Dia mencatat ada sebuah kepulauan. Saya pernah ke sana. Nama kotanya adalah Garus. Garus ini terkenal sebagai penghasil bahan baku kapur Garus. Kapur Garus tahu? Nyangong. Apa Garus? Biasanya itu kan Garus itu. Nah, kapur Garus sekarang itu letaknya di Sumatera Utara. Maka ada namanya
Caranya apa? Karena kalau zaman dulu belum ada dolar, belum ada rupiah, jadi sistemnya apa? Barter. Yang jadi pertanyaan gini, Roke sebagai orang Cina, barter. Cakil sebagai orang Nusantara, cara Muslim gimana? Belum. Nah ini juga sebenarnya menarik ya, menarik untuk diteliti. Mereka nih dulu zaman dulu nih, cara transaksinya gimana? Yang kita tahu kan barter bloknya gimana? Barter ya kan? Cara berdagang mereka gimana? Barter. Pada waktunya bahwa piring gelas yang bagus, makan dari Nusantara bawa jahe untuk dibarter. Barter gampang baku kan gitu ya. Ini ngasih. Yang dipertanyakan cara komunikasinya gimana? Ya, ya. Ini gampang. Pertama-tama komunitas orang Sunda itu enggak semua. Ini datang orang Sundawi deh, enggak orang Mas. Terus mereka ngomong Sunda. Nanti ngerti nggak? Terus gimana kalau komunikasinya? Saya bisa jelasin. Nah, itu nanti buat bahan diskusi. Akan lanjutin ya. Kemudian kapan bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia? Dan apa sebabnya? Di buku yang Anda baca ini kedatangan bangsa Eropa dan sebabnya bangsa Eropa datang ke Nusantara sekitar abad 15, berarti 1400-an, abad 1415, 1500-an, abad 15, 16, 1400 itu 500-an, 1500-an. Apa sebabnya? Dan ini jelasin. Sebabnya adalah jatuhnya Konstantinopel oleh Sultan Turki. Kamis ya? Atau udah jatuh belum? Konstantinopelnya belum. Kira-kira pertanyaan setuju nggak sih? Kalau jatuhnya Konstantinopel sebagai penyebab orang-orang Eropa menjelajah ke Nusantara lalu menjajah Nusantara. Nanti kalau kamu lihat, tidak akan tahu juga. Mereka datang diawali oleh bangsa Portugis, namanya Vasco da Gama. Vasco da Gama wilayah dari Portugis datang sampai di Kepulauan Nusantara. Lalu mereka menguasai. Setelah itu datang bangsa Spanyol. Setelah itu datang bangsa Belanda. Nah, Belanda inilah mereka itu di antara Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis. Mereka itu bersaing dalam menjelajah dan menjajah. Dilalahnya dan di Indonesia yang memenangkan penjajahan dan penjajahan itu bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang di tahun 1602 membuat perusahaan besar namanya VOC. Kalau kalian ngerti pasar saham paling terbentuk ya saham. Nah, itu yang pertama kali buatnya adalah VOC. Tahun 1602. Jami Hotel. Nah, sampai hampir 200 tahun VOC mengaruh hubungan Indonesia. Belanda yang tadinya bangkrut, hampir bangkrut, kan juga bangkrut deh. Asal diselamatkan oleh kekayaan bangsa Indonesia yang tadinya hampir bangkrut, benar hampir bangkrut, berubah menjadi negara yang paling kaya waktu itu di seluruh dunia waktu itu Belanda. Kurang ajar kan? Gimana kalau kita ada jalur? Kayaknya
Nanti kalian pikirannya enggak ekonominya, pikirannya kawin besar. Nah, yang jadi bahan diskusi pertama tadi, gua ya, kira-kira ketika terjadi perniagaan antara orang yang ada di Nusantara dan orang asing, komunikasinya pakai apa? Kedua, apakah kalian setuju jatuhnya Konstantinopel oleh Utsmani sebagai sebab orang-orang Eropa menjelajah dunia termasuk Nusantara ya, lalu menjelajah. Tadi gua coba diskusikan. Kami ikut ini, ikutnya dalam hal coba di